Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 931. Chen Feng sangat mengenal Dipper, dan pria itu adalah seorang ekstremis. Yang ekstrim, semuanya akan dilakukan tanpa gagal. Begitu terjadi penyimpangan, seluruh orang akan menjadi gila. Gangguan obsesif-kompulsif total. Meskipun Jinguji Yongye sedikit skeptis dengan penjelasan Chen Feng, dia tetap memilih untuk mempercayainya. Karena dia tidak punya pilihan lain. Jika dia ingin menyelamatkan Gong Yuqianlei, dia harus memilih untuk mempercayai Chen Feng tanpa syarat. Melihat analisismu tentang masalah, kamu sangat tampan. Nisa Jinguji, yang berdiri di samping, menatap Chen Feng tanpa berkedip dengan kekaguman di matanya. Gadis gila yang awalnya gadis angkuh dan sombong telah berubah menjadi gadis konyol. Dia lebih tampan dariku, pergi dan temui dia. Chen Feng tampak tak berdaya dan menunjuk ke arah Jinguji Yongye. Namun, Jinguji Misa tidak mengalihkan pandangannya dan terus menatap ke arah Chen Feng. Dia adalah saudaraku, jadi kamu tidak boleh memiliki pemikiran yang tidak pantas. Lebih baik aku terus mengawasimu. Biayanya 1000 yuan per jam, dan kamu bisa menontonnya. Ayo, bayar aku nanti. Ini adalah pertama kalinya Chen Feng mengalahkan Jinguji Yongye dalam hal citra. Nisa Jinguji tertawa, terlihat semakin nakal. Setelah memikirkannya, alis Jinguji Yongye semakin dalam dan dia bertanya lagi kepada Chen Feng, gila, sekarang kita tahu waktu pendaratan Dipper di pulau itu, saya akan meminta orang-orang memantau dengan cermat setiap dermaga besok pagi. Saya pasti bisa mendeteksi Dipper. Tapi, bagaimana kita menyelamatkan Qianlei? Gunakan saja keunggulan numerik untuk mengambilnya dengan paksa. Alasan mengapa dia menanyakan hal ini adalah karena dia merasa metode ini tidak tepat. Jika ada Dipper di jurang gelap, dan dia sekuat yang dikatakan Chen Feng, dia pasti tidak akan bisa mendapatkannya kembali dengan paksa. Meskipun Shenzong memiliki pengikut yang tak terhitung jumlahnya, tidak banyak di seluruh Shenzong yang dapat mengerahkan kekuatan tempur. Pikirkan tentang teror Eddie Bar dan Luz, tidak ada seorang pun di seluruh sekte Shen yang bisa mengalahkan mereka. Di sisinya, hampir dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun kecuali Chen Feng yang dapat mengatasi kekuatan tempur menakutkan ini dengan kekuatan supernatural. Ambillah dariku. Chen Feng berkata dengan marah, Eddie Bar dan Luz ada di sini. Sulit berurusan hanya dengan dua orang ini. Anda juga mengatakan bahwa orang-orang di pulau itu ada di sini. Ada 4 orang, dan saya hampir yakin bahwa 2 lainnya tidak lebih buruk dari Eddie Bar dan Luz, dan mungkin berasal dari 8 planet lainnya. Keempat orang ini sangat sulit untuk dihadapi. Coba pikirkan, penjaga di eksistensi mengerikan macam apa yang akan terjadi. Pel dan Gong Yuqianlei menjadi. Katakan padaku bagaimana cara merampok mereka. Dia punya perasaan bahwa kali ini, dia mungkin harus menghadapi barisan yang paling menakutkan sejak dia dibebaskan dari penjara. Karena 8 planet omong kosong ini semuanya menggunakan beberapa trik yang membuat orang lengah. Jika Anda tidak memahaminya sebelumnya, Anda pasti akan menderita. Sama seperti terakhir kali aku bertemu Luz, aku hampir tersengat listrik. Yang paling dia tidak suka adalah bertarung dalam pertarungan yang mencurigakan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jinguji Yongye mengerutkan kening dalam-dalam. Jika Chen Feng benar-benar mengatakan ini, kemungkinan menyelamatkan Gong Yuqianlei akan sangat kecil. Setelah berpikir sejenak, Chen Feng berkata, kali ini, saya akan mengambil 3 langkah. Pada langkah pertama, kita akan mendarat di pulau hari ini, langsung menemukan keempat Eddie Bar, dan membunuh mereka. Memanfaatkan kekuatan lawan untuk dibubarkan, kelemahan ini pertama-tama menurunkan kekuatan tempur lawan. Setelah itu, dia akan cukup percaya diri menghadapi Dipper. Namun, Jinguji Yongye berkata dengan cemas, saya takut memperingatkan ular itu. Anda juga mengatakan bahwa kekuatan tempur keempat orang ini luar biasa. Jangan khawatir, cobalah untuk tidak memperingatkan ular itu. Jika itu terjadi, saya akan melawan Dipper. Aku tahu orang ini bukanlah orang yang mengaku kalah dan masih akan mendarat di pulau itu. Chen Feng mengeluarkan tas dari sakunya. Dia mengeluarkan salah satu masker kulit manusia di dalamnya dan melemparkannya ke Jinguji Yongye. Ini adalah masker kulit manusia yang saya minta dibuatkan oleh bawahan Gong Yuqianlei, Huan Liuxi. Awalnya dibuat untuk saya. Kami berdua adalah pria tampan dan memiliki bentuk wajah yang mirip. Anda seharusnya bisa memakainya. Kenakan masker kulit manusia,
mendarat di pulau dengan menyamar sebagai turis, dan temukan kesempatan untuk mengalahkan 4 orang Edibal satu persatu. Mengambil masker kulit manusia, Jinguji Yongye mengangguk. Jika ada penyamaran, kemungkinan memperingatkan seseorang jauh lebih rendah. Bagaimana dengan langkah kedua? Jinguji Yongye bertanya. Kali ini, aku akan melakukan yang sebaliknya. Crazy Chen menyipitkan matanya dan berkata, setelah mengurus keempat Edibar, aku akan bekerja sama dengan Dipper. Kerja sama. Jinguji Yongye berkata terkejut. Jinguji Misa di samping juga memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Jangan terlalu reaktif. Chen Feng menjelaskan, apakah kamu tidak penasaran dengan rahasia Gong Yuqianlei? Tahukah kamu, di dunia ini, satu-satunya orang yang bisa menguraikan rahasia Gong Yuqianlei, kecuali Dipper, mungkin tidak ada orang lain. Jinguji Yongye langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak ingin tahu, selama Qianlei bisa hidup dengan baik, yang lainnya adalah nomor 2. Tubuh abadi Gong Yuqianlei, baginya, sebenarnya adalah hal yang baik. Karena keabadian sendiri merupakan fenomena yang bermanfaat bagi manusia. Siapa yang tidak ingin hidup selamanya? Dengan cara ini, dia dan Gong Yuqianlei bisa tinggal bersama selama 100 tahun. Kamu salah paham. Chen Feng menjelaskan, yang saya maksud adalah tubuh abadi Gong Yuqianlei. Sejauh ini, apa yang kita lihat adalah sisi baiknya, tetapi apakah ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya? Sakit. Jinguji Yongye menjadi semakin bingung. Chen Feng memberi contoh, misalnya, meskipun Gong Yuqianlei abadi, apakah dia juga menderita semacam rasa sakit yang tidak kita ketahui? Ini sepenuhnya hanya dugaan. Terus terang, itu bahkan sedikit dibuat-buat. Tujuannya adalah untuk membujuk Jinguji Yongye agar setuju bekerja sama dengan Dipper. Alasannya tidak dapat dijelaskan kepada Jinguji Yongye. Singkatnya, tanpa kerjasama dengan Dipper, hampir tidak mungkin menyelamatkan Gong Yuqianlei. Tentu saja, premisnya adalah Gong Yuqianlei tidak dapat disakiti. Alis Jinguji Yongye berkerut semakin dalam. Api berujung 3 di antara alisnya juga bersinar terang. Ini menunjukkan bahwa dia sangat bingung. Setelah sekian lama, Jinguji Yongye akhirnya berkata, gila, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ada apa? Mata Chen Madang menyipit. Rupanya, Jinguji Nagaye memikirkan sesuatu yang penting. Jinguji Yongye kemudian berkata, beberapa hari yang lalu, suatu malam, saya menemukan Qianlei menyelinap keluar, jadi saya mengikutinya diam-diam. Saya menemukan Qianlei terbaring di bak mandi, terlihat sangat kesakitan, dan sesuatu pemandangan yang sangat aneh terjadi. Chen Feng sedikit mengernyit, dan Jinguji Misa di sampingnya berkata dengan cemas, saudaraku, tolong beritahu aku secepatnya, sekarang kamu sudah mengetahuinya, jangan berhenti. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Jinguji Yongye melanjutkan, saya melihat Qianlei menggigit handuk untuk mencegah dirinya berteriak, dan kulit di tubuhnya perlahan terkelupas. Itu berlangsung selama setengah jam, dan akhirnya dia melepaskan kulit manusia seutuhnya. Dan Qianlei sendiri, benar-benar kelelahan, seolah-olah aku telah mengalami rasa sakit seperti api penyucian. Bab 932. Setelah Jinguji Yongye selesai berbicara, seluruh wajahnya tampak bingung. Sejujurnya, pemandangan itu agak menakutkan. Bagaimanapun, ini nyata, dan lebih mengejutkan daripada adegan di film horor. Namun cintanya pada Gong Yuqianlei membuatnya mengatasi rasa takutnya. Ia juga seorang materialis dan tentunya tidak percaya pada monster. Saya hanya mengira Gong Yuqianlei menderita suatu penyakit. Ketika Chen Feng menyebutkannya hari ini, dia berpikir, mungkinkah ini efek samping dari tubuh abadi Gong Yuqianlei? Kakak, apakah kakak ipar ini roh ular? Setelah mendengarkan cerita Jinguji Yongye, Jinguji Misa sangat ketakutan hingga lehernya menciut. Berganti kulit. Ini jelas merupakan keterampilan yang hanya dimiliki oleh setan ular. Dia manusia. Mata Jinguji tiba-tiba berubah dingin. Mata dingin menatap Jinguji Misa. Misa Jinguji tahu dia telah melakukan kesalahan, tapi takut dengan emosi kakaknya dan tidak berani berbicara. Ini menarik. Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata, saya yakin ini pasti rahasia keabadian Gong Yuqianlei. Anda juga mengatakan bahwa setengah jam itu sangat menyakitkan. Bisakah Anda tahan Gong Yuqianlei melanjutkan kesakitan seperti itu? Jinguji Yongye terdiam. Setelah sekian lama, dia mengangkat kepalanya dan berkata, orang gila, silakan. Mengenai kerjasama, selama tidak menyakiti Gong Yuqianlei, saya akan mendengarkanmu. Akhirnya, dia berkompromi.
Ketika dia memikirkan penampilan menyakitkan Gong Yuqianlei yang menumpahkan kulitnya, dia merasa sangat tertekan. Jika dia benar-benar dapat membantu Gong Yuqianlei melepaskan diri dari rasa sakit, dia akan menerima risiko kerjasama. Saya yakin Gong Yuqianlei tidak akan terluka, jangan khawatir tentang itu. Pertama, dia memberi Jinguji Yongye suntikan obat penenang, lalu Chen Feng tiba-tiba bertanya, tahukah Anda berapa lama Gong Yuqianlei akan berganti kulit? Hanya terlihat 2 kali, tepat selisih 1 bulan. Jinguji Yongye menjawab jujur. Ini akan menjadi buruk. Wajah Chen Feng menjadi gelap, dan dia mengerutkan kening dan berkata, jika itu benar-benar terjadi, saya kira Dipper telah menemukan ini juga. Jinguji Yongye tiba-tiba mengerti. Ya, menurut apa yang dikatakan Chen Feng, Dipper akan mengamati dengan cermat semua kondisi fisik Gong Yuqianlei. Dengan cara ini, masalah ganti kulit pasti sudah terungkap. Setelah memikirkannya sejenak, ekspresi Chen Feng menjadi rileks dan dia berkata, sebenarnya, itu tidak masalah. Tidak masalah jika Dipper mengetahuinya. Mungkin melalui penelitian, orang ini bisa memikirkan cara untuk mengurangi rasa sakit Gong Yuqianlei. Sekarang saya berbicara tentang langkah ketiga dari rencana. Setelah kerjasama selesai, saya akan menukar diri saya dengan sandera Gong Yuqianlei. Gila, ini. Jinguji Yongye tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Chen Feng terkejut. Jinguji Misa di samping juga berkata dengan cemas, kamu menukar dirimu dengan Gong Yuqianlei. Chen Feng, kehebatanmu sudah keterlaluan, apa yang akan kamu lakukan? Ah, sepertinya kamu masih peduli adaku. Chen Feng menyipitkan matanya dan tersenyum, dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir, karena saya berani berubah, saya akan menemukan cara nanti, dan ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Gong Yuqianlei. Sejujurnya, Dipper sangat pintar. Dia tidak sepenuhnya yakin tentang cara apa yang bisa dia gunakan untuk menyelamatkan Gong Yuqianlei. Cara terbaik adalah dengan mengambil umpan yang lebih besar dan menggantikan Gong Yuqianlei dari Dipper. Dan dialah umpannya. Kembali ke Dark Abyss, Dipper sedang memikirkan cara untuk bereksperimen padanya. Tujuannya untuk mengetahui rahasia tulangnya. Namun pada akhirnya tetap tidak membuahkan hasil. Sebaliknya, hal itu membuat bakatnya dan mendorong kekuatan tempurnya ke puncak. Setelah itu, dia kabur dari Dark Abyss. Dengan kepribadian Dipper yang ekstrim, hal-hal yang tidak dia pahami tentang dirinya pasti akan membuat orang ini gila. Saya berharap saya dapat membawanya kembali dan mempelajarinya lebih lanjut. Ini umpannya. Dan alasan mengapa Gong Yuqianlei diminta untuk bekerja sama dalam eksperimen sebelum langkah rencana ini. Itu hanya untuk membiarkan Dipper mengetahui alasan keabadian Gong Yuqianlei dan membuat rahasia Gong Yuqianlei memudar. Hanya dengan cara ini Dipper akan menyetujui pergantian pemain. Adapun bagaimana cara melarikan diri setelah berganti pakaian, itu urusannya. Jinguji Yongye terlihat bersemangat, tapi menggelengkan kepalanya dan berkata, orang gila, jika harga menyelamatkan Qianlei adalah mengorbankanmu, aku tidak begitu egois dan sama sekali tidak mau. Dia mencintai Gong Yuqianlei, tapi cinta tidak berarti meninggalkan semua perasaan lainnya. Persahabatan dengan Chen Feng juga merupakan sesuatu yang dia anggap penting dalam kehidupan. Oleh karena itu, jika dia harus menyakiti Chen Feng untuk menyelamatkan Gong Yuqianlei, dia tidak mau melakukannya. Jinguji Misa di samping, meskipun dia tidak berbicara, menganggukkan kepalanya untuk menunjukkan sikapnya. Chen Feng berkata dengan marah, mengapa kamu begitu sedih? Aku tidak bodoh, aku pasti tidak akan melukai diriku sendiri. Jika ada orang di dunia ini yang bisa melarikan diri dari Dipper, ini aku. Jadi, jangan terlalu khawatir. Setelah aku meninggalkan negara Wei, aku akan mencari cara untuk melarikan diri sendiri. Ada keheningan yang lama dan banyak kebingungan. Jinguji Yongye tiba-tiba mengangkat kepalanya, mengangguk dan berkata, orang gila, terima kasih banyak, ikuti saja 3 langkah ini. Dia bukanlah orang yang pandai mengekspresikan emosi dan emosi. Pada saat ini, meskipun dia sangat berterima kasih kepada Chen Feng, dia juga tidak ada yang perlu dikatakan. Dia hanya diam-diam memutuskan dalam hatinya bahwa ini adalah teman yang paling disayangi dalam hidupnya. Oke, sekarang sudah beres, ayo sajikan makanannya. Aku hampir kelaparan. Chen Feng menepuk meja dan memutar matanya. Manusia kayu ini benar-benar tidak masuk akal sama sekali. Kami sepakat untuk ngobrol sambil makan, tapi saat kami selesai ngobrol, makanan belum disajikan. Jinguji Yongye sangat sibuk sehingga dia berdiri dan pergi memesan makanan sendiri. Usai makan dan minum, mereka bertiga istirahat sejenak di dermaga.
Kemudian Chen Feng dan Jinguji Yongye sama-sama mengenakan masker kulit manusia, berpura-pura menjadi turis, dan membeli tiket kapal. Tepat pada saat itu, sebuah perahu kecil tiba. Keduanya naik perahu dan pergi ke Pulau Bipa. Setelah berlayar beberapa saat, sebuah pulau yang menyerupai labu dan pipa tiba-tiba muncul di laut yang sedikit beriak. Pulau ini tidak besar, Anda bisa melihat semuanya dalam sekejap. Perasaan kesepian yang dikelilingi air laut membuat seseorang merasakan kesepian. Namun, semakin dekat dengan Pulau Bipa, perasaan itu perlahan tergantikan oleh kenikmatan. Deretan rumah jerami yang apik, desa yang bersih dan rapi, serta pantai yang santai. Pemandangannya indah, seperti surga. Perahu bersandar di dermaga, dan begitu kami menginjakkan kaki di daratan ini, ada perasaan santai dan alami. Aku hanya ingin meletakkan ranselku dan berjemur di bawah sinar matahari di pantai. Dua pemuda, lebih baik kembali dengan perahu. Matahari bersinar terang sekarang, dan besok akan menjadi hari badai petir, yang tidak cocok untuk jalan-jalan. Seorang lelaki tua dengan tangan di belakang punggung berkata dengan antusias kepada Chen Feng dan dua lainnya. Chen Feng berjalan ke depan, menyipitkan matanya dan tersenyum, tidak masalah, kita di sini hanya untuk berendam di tengah hujan, dan mungkin kita bisa menangkap iblis ular abadi. Orang tua itu tampak bingung, mengira dia telah bertemu seseorang neropati. Bab 933. Chen Feng dan Jinguji Yongye berpura-pura menjadi turis dan mengunjungi desa tersebut. Jalanan bersih, rumah jerami indah. Menyaksikan langit dan laut bertemu di kejauhan, mendengarkan irama suara ombak. Sesekali angin laut bertiup dan menerpa wajahku dengan hangat. Semuanya sangat nyaman dan nyaman. Belum lagi, pulau kecil ini benar-benar tempat yang cocok untuk pensiun. Chen Feng berjalan, langkahnya melambat dengan malas. Saya sangat tertarik dengan lambatnya kehidupan di sini. Jinguji Yongye jelas merupakan orang yang tidak bisa berpura-pura khawatir. Dia terus mengerutkan kening dan tidak berniat menikmati pemandangan yang indah. Bahkan ketika Chen Feng berbicara, dia mengangguk tanpa sadar. Bisakah kamu bahagia dan tetap memasang wajah datar, seolah-olah kamu sedang keluar untuk bersenang-senang? Seseorang segera mengetahui identitasmu. Chen Feng benar-benar tidak bisa berkata-kata. Orang ini benar-benar pria yang tidak mengerti kehidupan. Saya tidak tahu bagaimana Gong Yu Qianlei bisa bergaul dengan orang kayu ini hari demi hari. Dimengerti. Jinguji Yongye kembali sadar sedikit. Tapi dia masih menanggapi Chen Feng dengan anggukan. Chen Feng benar-benar yakin dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tiba-tiba dia menyipitkan matanya dan berdiri di tempat yang tinggi, memandang ke arah sebidang tanah berbatu. Apakah itu tempat di mana Gong Yu Qianlei terjun ke laut? Belum lagi, tempat ini sangat cocok untuk bunuh diri dengan terjun ke laut. Ada bebatuan dan pantainya curam serta berbahaya. Sebuah batu tinggi yang aneh mencuat rata seperti lidah. Di bawahnya ada air laut yang mengalir deras membentur karang, berdiri di sana serasa batu loncatan seorang penyelam. Jinguji Yongye melihatnya dengan hati-hati, lalu mengangguk dan berkata, ya, itu benar. Batu yang menonjol itu adalah tempat pemandangan terkenal yang disebut Batu Tinghai. Menurut legenda, jika kamu berdiri di atasnya, kamu dapat mendengar suara Poseidon. Suara Poseidon. Chen Feng tiba-tiba menjadi penasaran. Dia melewati rumah jerami dan berjalan menuju Batu Tinghai. Semakin dalam Anda pergi, semakin Anda merasa seperti menyatu dengan laut. Ombak di bawahku terus menghantam bebatuan. Percikan air hampir membasahi pakaiannya. Angin laut sangat kencang, pakaian dan rambutku menari-nari tertiup angin. Sekilas langit dan bumi memiliki warna yang sama, luas dan luas. Itu membuat orang mengeluh betapa tidak pentingnya manusia. Berjalanlah ke tepi Batu Tinghai, regangkan kepala, dan lihat ke bawah. Air laut yang berbusa nampaknya berwarna gelap. Tiba-tiba, sepertinya ada tangan di dalam. Setelah melambai padanya, dia berkata kepadanya, lompat ke bawah, lompat ke bawah. Aku pergi. Chen Feng dengan cepat menjadi tenang dan menggelengkan kepalanya. Mau tak mau dia merasa takut kalau air laut ini benar-benar memberinya perasaan yang sangat buruk. Anak muda, cepat kembali. Jangan berdiri di tepi Batu Tinghai. Ini sangat berbahaya. Di kejauhan, seorang lelaki tua bertopi dan tongkat melambai kepada mereka berdua. Chen Feng dan Jinguji Yongye kemudian berjalan ke bawah untuk mendengarkan Batu Tinghai. Chen Feng menyipitkan matanya dan tersenyum, kakek, jangan khawatir, kita tidak akan berada dalam bahaya. Tetapi lelaki tua itu berkata dengan serius, anak muda, tidak, saya seorang yang mengkhawatirkan. Daerah perairan ini sangat aneh.
Setiap tahun, orang-orang jatuh dari batu Tinghai ini dan tenggelam. Saya telah membujuk kepala desa berkali-kali dan memintanya untuk menutup daerah ini dan tidak mengizinkan orang luar mendekat, tapi kepala desa adalah seorang penggila uang, dan dia masih berharap untuk menggunakan batu ini dan legenda wilayah laut ini untuk meningkatkan wisatawan. Aku tidak akan menghancurkan hati nuraniku seperti kepala desa. Aku akan berjalan-jalan daerah ini setiap hari berbalik dan panggil kembali mereka yang secara tidak sengaja masuk ke Baru Tinghai. Melihat lelaki tua yang agak keras kepala di depannya, Chen Feng merasakan kekaguman di dalam hatinya. Orang tua itu menggunakan tindakannya untuk menjaga hati nuraninya. Kakek, terima kasih. Ada paviliun di sana. Bisakah Anda menceritakan kisah batu Tinghai kepada kami? Chen Feng menunjuk ke sebuah paviliun kecil tidak jauh dari sana. Tentu saja. Orang tua itu tampak sangat senang dan langsung menyetujui permintaan Chen Feng. Chen Feng mendukung lelaki tua itu dan berjalan ke paviliun untuk duduk. Dia berkata sambil tersenyum, kami adalah dua penulis untuk sebuah majalah, yang menghususkan diri dalam menulis beberapa catatan perjalanan yang menarik. Saya mendengar bahwa batu Tinghai di Pulau Bipa memiliki cerita, jadi kami datang ke sini untuk melihatnya. Bagus sekali. Yang tua pria itu sepenuhnya berkata aku tertipu dan sedikit bersemangat. Selama bertahun-tahun, setiap kali dia menceritakan kisah batu Tinghai kepada orang lain, mereka akan menganggapnya menjengkelkan. Hari ini, seseorang akhirnya datang ke pintu. Yongye, belilah sesuatu untuk diminum, biarkan lelaki tua itu membasahi mulutnya, dan bicaralah perlahan. Setelah mengedipkan mata pada Jinguji Yongye buru-buru bangun dan pergi ke toko serba ada di sebelahnya. Tidak perlu terburu-buru mencari Eddie Bar dan lainnya sekarang, manfaatkan saja kesempatan ini untuk mendengarkan ceritanya. Mungkin Anda bisa mendengar sesuatu yang berguna. Setelah beberapa saat, Jinguji Yongye kembali dengan membawa beberapa botol air. Basahi tenggorokanmu dulu. Chen Feng mengambil air dari tangan Jinguji Yongye, membukanya, dan menaruhnya di depan lelaki tua itu. Terima kasih. Orang tua itu meneguk air dan tidak sabar untuk menceritakan, untuk berbicara tentang keajaiban mendengarkan batu laut, saya harus mulai dengan sebuah cerita yang diceritakan kakek saya ketika saya masih kecil. Awal ini membuat Chen gila terdiam. Teman baik, perjalanannya masih panjang. Orang tua itu menceritakan dengan sangat serius, kakek saya memberitahu saya bahwa suatu malam ketika dia berusia 7 atau 8 tahun, langit bersinar terang, dan sesuatu yang tidak diketahui jatuh dari langit dan mendarat di laut. Ini menimbulkan banyak keributan pada saat itu. Ombak menenggelamkan sebuah ladang. Penduduk desa terbangun. Setelah ombak tenang, mereka pergi ke tempat monster itu mendarat untuk memeriksanya. Hanya mereka yang melihat air laut berubah menjadi hijau dan tulang ikan mengambang. Keadaan ini terus berlanjut. Butuh waktu lama hingga air laut kembali ke keadaan semula. Kakekku berkata bahwa dia penasaran saat itu dan pergi ke pantai untuk melihat-lihat dan mencium bau aneh yang menyengat. Kepala desa mengatakan pada saat itu bahwa hal itu mungkin membuat Poseidon khawatir, memimpin penduduk desa untuk mempersembahkan korban dan berdoa. Pada akhirnya, tidak ada hal aneh yang terjadi, jadi biarkan saja. Orang tua itu berbicara dengan sangat bersemangat, tapi Chen Feng tidak bisa berkata-kata. Sepertinya tidak ada yang spesial dari ini. Itu semua adalah kisah-kisah lama yang sering diceritakan. Kakek, apakah ada hal lain yang lebih menarik atau aneh yang terjadi? Chen Feng bertanya lagi. Jika tidak bisa menanyakan apa-apa lagi, botol airnya sia-sia. Ya. Orang tua itu memfokuskan matanya dan berkata dengan percaya diri, saya melihat ini dengan mata kepala sendiri, dan itu masih merupakan hal yang aneh sampai hari ini. Apa yang terjadi? Chen Feng menjadi tertarik lagi. Orang tua itu menceritakan, itu terjadi 30 tahun yang lalu. Keindahan yang sangat indah datang ke pulau itu. Ngomong-ngomong, saya tidak tahu jenis parfum apa yang digunakan untuk keindahan itu. Sangat harum. Setelah mendengar ini, Chen Feng sangat marah. Dia dan Jinguji Yongye tanpa sadar saling melirik. 30 tahun yang lalu, wanita cantik dengan wangi tubuh. Bukankah ini Gong Yu Qianlei? Lelaki tua itu terus bercerita, wanita cantik itu sedang bepergian sendirian, dan kebetulan tinggal di B dan B saya. Saya ingat saat itu suatu sore hujan, disertai kilat dan guntur. Tetapi wanita cantik itu berjalan ke batu Tinghai, begitu saja, basah kuyup oleh hujan, dia melompat dari batu Tinghai. Pada saat dia melompat ke laut, tiba-tiba ada kilat dan guntur, dan cahaya guntur meledak di depan batu Tinghai, dan langit berubah putih. Kemudian, sesuatu terjadi yang tidak akan pernah aku lupakan.
Bab 934. Apa yang terjadi? Chen Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Jinguji Yongye di samping juga menjadi gugup. Karena mereka berdua tahu bahwa yang dibicarakan lelaki tua itu adalah adegan Gong Yuqianlei menangis dan melompat ke laut. Meskipun Gong Yuqianlei telah menceritakannya, setelah Gong Yuqianlei jatuh ke laut dan diserang oleh air laut, dia belum tentu mengetahui apa yang terjadi setelah itu. Dan lelaki tua ini kebetulan menyaksikan semuanya dari sudut yang berbeda. Jika kita menggabungkan akun kedua orang tersebut maka kita bisa mendapatkan keseluruhan jalannya kejadian pada hari itu. Saya menceritakan hal ini kepada banyak orang, tetapi tidak ada seorang pun yang mempercayai saya dan mengatakan bahwa saya sudah tua dan bingung. Tetapi 30 tahun yang lalu, saya baru berusia 50-an, jadi saya belum tua. Dan apa yang saya katakan kepada Anda adalah apa yang saya lihat dengan mataku sendiri. Takut Chen Feng dan Jinguji Yongye tidak percaya setelah mendengar ini, lelaki tua itu terlebih dahulu menegaskan keaslian ceritanya. Lebih dari 50. Chen Feng terdiam sesaat, berharap lelaki tua itu tidak berhalusinasi saat itu. Ekspresi lelaki tua itu sangat serius, dan kemudian dia melanjutkan, saya bergegas menuju Batu Tinghai secepat yang saya bisa, karena saya tidak ingin melihat penyewa saya mati di depan saya. Ketika saya sampai di tepi Tinghai Batu, hujan turun deras. Saya memegang payung dan hampir tidak bisa membuka mata, jadi saya hanya melihat ke bawah. Air laut yang gelap melonjak, sungguh menakjubkan. Saya linglung. Saya hampir jatuh ke dalam laut. Saat aku kehilangan akal sehatku, sambaran petir lain meledak tidak jauh dari sana. Suara keras itu tiba-tiba membuatku sadar kembali. Dan cahaya putih yang terik akan menerangi permukaan laut selama 2 atau 3 detik. Seperti ini selama 2 atau 3 detik, dan saya melihat hal yang paling luar biasa dalam hidup saya. Kakek, apa yang kamu lihat? Chen Feng sedikit cemas. Cerita orang tua ini memakan waktu terlalu lama, dan saya sangat cemas. Orang tua itu terus menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening. Sepertinya saya masih kaget mengingat apa yang terjadi hari itu. Di bawah kilat, aku melihat wanita cantik mengambang secara horizontal di air, memegang batu besar yang aneh di tangannya. Di atas batu besar itu, ada lampu hijau, dan seluruh tubuh si cantik juga bersinar dengan warna hijau. Cahaya. Tepat ketika cahaya petir akan menghilang, saya benar-benar melihat seekor lobster besar menjulurkan kepalanya keluar dari bawah batu besar. Kata lelaki tua itu dengan jelas. Chen Feng dan Jinguji Yongye sama-sama menunjukkan ekspresi terkejut. Semakin saya mendengarkan cerita yang diceritakan oleh lelaki tua itu, semakin misterius jadinya. Lalu apa? Chen Feng bertanya. Orang tua itu menyesap airnya lalu berkata, saya pikir itu karena saya berhalusinasi atau mendapat ilusi, tetapi setelah beberapa saat, di permukaan laut yang gelap, saya melihat sesosok tubuh berputar samar, bergerak dengan aneh menuju pantai. Ini sangat cepat, dan dalam kegelapan, ini sangat aneh, seperti hantu perempuan di laut. Saya benar-benar ketakutan saat itu. Saya pikir penyewa di rumah adalah hantu perempuan, jadi saya lari pulang ke rumah dengan panik. Gara-gara kejadian ini, saya sakit parah. Di akhir cerita, lelaki tua itu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Tampaknya dia merasa sedikit konyol tentang pelariannya saat itu. Aku sedang berbaring di ranjang rumah sakit, ketakutan karena kejadian dengan hantu perempuan. Tanpa diduga, penyewa cantik itu datang mengunjungiku. Aku takut setengah mati, tapi tepat di bawah terik matahari, penyewa cantik itu datang kemari. Kunjungi aku. Si cantik juga tidak menakutkan, jadi aku tahu kalau si cantik bukanlah hantu. Pada titik ini, lelaki tua itu tersenyum lebih pahit. Setelah lelaki tua itu selesai menceritakan kisahnya, Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir keras. Rupanya apa yang dikatakan Gong Yuqianlei saat itu tidaklah salah. Dia bunuh diri karena cinta sambil mendengarkan suara batu Tinghai. Namun setelah mengalami banyak hal aneh, dia selamat. Jika apa yang dikatakan orang tua itu tidak dibesar-besarkan atau dipalsukan, maka masalah ini akan sangat sulit dipercaya. Namun dalam cerita yang luar biasa ini, dia selalu merasakan perasaan yang aneh. Sepertinya beberapa plot ini pernah terlihat di suatu tempat. Tapi untuk beberapa saat, pikiranku kacau dan aku tidak bisa mengingatnya. Kakek, terima kasih banyak. Kisah-kisah yang Anda ceritakan sangat menginspirasi tulisan kami. Saya pikir kami pasti akan menulis catatan perjalanan anekdot yang bagus. Berterima kasih kepada lelaki tua itu, kata Chen Feng. Dia tersenyum sangat jujur. Kali ini untuk memecahkan kisah aneh lobster yang membawa manusia,
kita mungkin harus menemukan terobosan dari kisah yang tampaknya luar biasa ini. Kamu adalah orang yang paling sabar di antara anak-anak muda untuk mendengarkan ceritaku. Setelah menceritakan kisah itu dengan sepenuh hati, lelaki tua itu tampak sangat puas. Dia berdiri dengan kruk dan memperingatkan, "Oke, aku akan pulang. Kamu tidak boleh mendengarkan Batu Tinghai lagi. Semoga kamu senang jalan-jalan." "Terima kasih, kakek." Chen Feng berdiri dan berkata kirim orang tua itu jauh. Setelah itu, dia mengerutkan kening dan terdiam lama. "Orang gila, apakah perkataan lelaki tua itu akan membantu kita?" Jinguji Yongye mau tidak mau bertanya. "Saya selalu merasa bahwa cerita yang diceritakan orang tua itu agak tidak masuk akal." Chen Feng merenung dan menggelengkan kepalanya. Segera, dia bergumam pada dirinya sendiri, "Mengapa kamu merasa ada sesuatu yang familiar dalam cerita ini?" Melihat Chen Feng sedang memikirkan sesuatu, Jinguji Yongye menjadi tenang dan berhenti mengganggunya. Sekitar 10 menit kemudian, Chen Feng masih memikirkan sesuatu dengan kepala tertunduk. "Orang gila." Pada saat ini, Jinguji Yongye mendorong Chen Feng dengan tangannya. Lalu, matanya melirik ke arah Batu Tinghai. Chen Feng kembali sadar, melihat dengan seksama, dan melihat dua orang. Seorang wanita barat berambut kuning mengenakan sepatu hak tinggi tebal dan seorang pria kulit putih kurus pergi ke Batu Tinghai. Wanita barat yang mereka berdua kenal adalah Luz. "Sama-sama, Yongye. Kami akan berpura-pura menjadi turis dan menyerang Luz dan pria itu ketika mereka tidak siap." Mata Chen Feng menjadi dingin, dan dia tiba-tiba menjadi pembunuh. Dia memperingatkan lagi, "Itu benar. Mari kita mulai bersama-sama dan bunuh orang itu. Selama orang itu ditangani, Luz tidak akan menjadi masalah." Alasan kenapa dia mengarahkan serangannya pada pria itu karena dia hampir yakin bahwa manusia ini juga salah satu dari 8 planet. Sebagai salah satu dari 8 planet, seseorang harus memiliki kemampuan yang unik. Kami masih belum tahu apa yang mampu dilakukan pria ini, untuk mencegah perahu terbalik di selokan, cara terbaik adalah menangani pria ini terlebih dahulu. Adapun serangan listrik Luz, mereka berdua sudah sangat familiar dengannya. Selama Anda memperhatikan, Anda tidak akan tertipu sama sekali. Mulai sekarang, berurusan dengan Luz akan mudah. Dimengerti. Jinguji Yongye mengangguk, lalu berdiri. Keduanya berpura-pura menjadi turis dan berjalan menuju Batu Tinghai lagi. Momen inilah saatnya menguji kemampuan akting Anda. Saya melihat Chen Feng, tertawa dan bercanda. Sambil menunjuk ke kejauhan, dia terus berbicara dengan Jinguji Yongye. "Saya mendengar bahwa Batu Tinghai sangat kecil dan tidak dapat menampung 4 orang." Saat mereka berempat saling bersilangan, Chen Feng menjabat tangan kanannya dan memegang pedang putih tepat di tangannya. Dan Jinguji Yongye, dengan tangannya yang lembut dan Tai Chi Baguas Hang yang baru dipelajari, memimpin serangan. Bab 935. Kekuatan Jinguji Yongye juga berada di puncak yang kuat. Belum lagi Chen Feng, dia adalah master sejati. Keduanya menyerang pada saat yang sama, dan itu adalah serangan diam-diam. Betapapun kuatnya lawannya, selama tidak diprediksi sebelumnya, ia akan mengalami kerusakan parah. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Chen Feng dan Jinguji Yongye. Saya melihat pria kulit putih itu pada awalnya tampak agak tidak disiplin. Namun sebelum kedua pria itu mengambil tindakan, mata pria kulit putih itu tiba-tiba terfokus dan dia mundur beberapa langkah, berhenti di tepi Batu Tinghai. Luz juga menjauh dari jarak yang aman dan tertawa keras, "Keputusasaan putih, semua tindakanmu sesuai dengan harapan Tuan Guru." Chen Feng tidak bisa menahan perasaan gugup, diam-diam berpikir itu buruk. Tampaknya Dipper sudah melakukan persiapan. Apalagi dia bahkan menduga akan mendarat di pulau itu dengan menyamar. "Bagaimana kamu tahu identitas kami?" Tidak ada gunanya berpura-pura lagi. Chen Feng hanya bertanya pada Luz dengan suaranya sendiri. Luz tersenyum dan berkata, "Tuan telah memperhatikanmu, termasuk urusanmu di Qinxi, urusanmu di negara Wei, urusanmu di Tianfu, dan urusanmu di kota Jiushui. Kata Tuan, sejak kamu mendapatkan topeng kulit manusia yang menyamar, kamu menyukai setiap kejadian, menggunakan topeng kulit manusia untuk menyamarkan dirimu dan mendeteksi berita. Kali ini, tidak akan ada pengecualian. Dan sang guru bahkan menebak bahwa kamu akan mendarat di pulau hari ini bersama Jinguji Yongye, dan akan datang untuk Batu Tinghai. Jadi mari kita juga datang untuk Batu Tinghai, dan beritahu kami bahwa selama kita bertemu dua pria asing sebagai teman, kemungkinan besar itu adalah Anda." Baru saja, ketika kalian berdua berjalan menuju Batu Tinghai,
Tuan Allen dan saya sudah mengetahui identitas Anda, jadi tidak mungkin bagi Anda untuk menyerang kami secara diam-diam. Chen Feng tidak bisa menahan cemberut, merasa sangat tidak bahagia. Orang ini, Dipper, melakukan penelitian khusus padanya dan merasakan denyut nadinya. Perasaan ketahuan ini sangat buruk. Bahkan jika kalian berdua mengenali kami, lalu kenapa? Hari ini, aku akan membunuh kalian berdua, mari kita lihat bagaimana kalian menghentikanku. Dengan putaran pedang di tangannya, mata Chen Crazy sekali lagi melepaskan niat membunuh. Dalam hal ini, kita hanya bisa serius dan membiarkan kekuatan kita berbicara sendiri. Chen gila, jangan terlalu merasa benar sendiri. Pada saat ini, dua orang lagi berjalan menuju Batu Tinghai. Salah satunya adalah Eddie Bar. Yang lainnya adalah seorang wanita barat dengan bintik-bintik di wajahnya. Keduanya memblokir pintu masuk dan keluar Batu Tinghai, bisa dikatakan Chen Feng tidak punya cara untuk melarikan diri. Eddie Bar, lama tidak bertemu. Terakhir kali kamu dan Luz berada di Gunung Keiyun. Jika bukan karena cinta di hatiku, kalian berdua pasti sudah bertemu Raja Neraka. Ini baru beberapa hari, dan kamu akan bertarung denganku lagi. Jangan pernah memikirkannya, hasil pertarungan sebelumnya denganku sangat sulit untuk diingat. Mata Chen Feng tajam dan dia berkata dengan sinis. Alasan kenapa saya belum melakukan apapun adalah karena saya takut dengan dua pendatang baru ini. Dia tidak tahu tentang kemampuan Alan, yang berdiri di tepi Batu Tinghai, dan wanita barat yang tidak dikenal. Jika Anda menyerang dengan gegabah, kemungkinan besar Anda akan menderita kerugian. Wajah Eddie Bar menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, jangan sebutkan masa lalu, hari ini, aku akan menangkapmu dan mempersembahkannya kepada Tuan. Dia selalu tidak menyukai penampilan arogan Chen Feng. Hanya kamu. Chen Feng memandang dengan jijik. Eddie Bar mencibir, kita berempat. Selain saya, Venus, ada juga Merkurius Luz, Tuan Neptunus Allen, dan Nona Fanny Uranus yang pernah Anda tangani. Bukankah cukup berurusan dengan kalian berdua? 8 planet adalah kekuatan tempur tertinggi Dark Abyss, dan mengirimkan 4 planet sekaligus sudah merupakan kekuatan yang menakutkan. Masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan tidak ada jalan keluar. Crazy Chen menyipitkan matanya dan menjadi sangat serius. Kemampuan Neptune Allen dan Uranus Fanny belum diketahui, dilihat dari momentumnya saja, kekuatan mereka tidak lebih lemah dari Eddie Bar dan Luz. Kali ini sangat rumit. Hehe, Tuan Guru selalu membual tentang betapa kuatnya keputusasaan putih. Hari ini, saya akan mengalahkan orang ini. Mata Fanny bersinar, dia menjulurkan lidahnya, dan terus tersenyum penuh semangat. Alan mendengus dingin dan berkata, omong kosong apa keputusasaan putih. Aku sedang terburu-buru, jadi aku akan melakukannya dulu. Dia memfokuskan matanya dan langsung menuju ke Jinguji Yongye yang sangat dekat dengannya. Gerakannya sangat kasar, bahkan ia membuka tangannya untuk memeluk dan melempar Jinguji Yongye. Melihat ini, Jinguji Yongye bergerak dengan anggun dan menggeser kakinya. Dengan tangan kanannya, dia memukul perut Alan seperti sedang memegang bunga. Seorang pria kecil yang kuat berani menjadi sombong di depan Grandmaster. Alan sangat dingin, dan perlindungan energi yang menakutkan tiba-tiba muncul di tubuhnya. Dia semakin mempercepat, langsung membuang Jinguji Yongye, dan datang tepat di belakang Jinguji Yongye. Ayo berenang bersamaku di laut. Tindakan Alan selanjutnya mengejutkan Chen Feng. Dia langsung mengulurkan tangannya dan memeluk Jinguji Yongye dari bawah pinggangnya. Kemudian dia melompat mundur dan melompat langsung dari tepi Batu Tinghai. Melihat ini, Chen Feng melompat untuk menyelamatkannya. Tapi begitu dia melompat keluar, dia merasakan beberapa jarum besi mengarah ke sisinya. Dia mengayunkan pedangnya dan menangkis jarum besi itu. Melihat lagi, Alan dan Jinguji Yongye telah jatuh ke laut dengan suara pop. Mungkinkah kemampuan Neptunus Allen ada hubungannya dengan laut? Chen Feng sangat terkejut. Meskipun dia menebak seperti ini, dia tidak dapat memikirkan kemampuan khusus apapun yang berhubungan dengan laut untuk sementara waktu. Saya cemas dan bersiap mempertaruhkan nyawa saya dan melompat ke laut. Saya selalu merasa Jinguji Yongye yang jatuh ke laut dalam bahaya. Namun saat ini, Eddie Bar, Luz, dan Fanny mengelilinginya dengan kekuatan segitiga. Keluar dari sini. Chen Feng sangat marah karena dia peduli pada Jinguji Yongye. Dia bergegas menuju Luz yang sedang mendengarkan tepian batu laut. Luz tahu betapa kuatnya Chen Feng, dan dia ketakutan dan segera menjadi cemas. Dia berteriak panik, Fanny, kamu tetap tidak mau mengambil tindakan. Fanny tersenyum dan tiba-tiba membuka mulutnya. Dengan energi rahasia yang cukup, dia berteriak dengan, aduh, yang keras.
Chen Feng tiba-tiba berbalik, kepalanya bingung. Tapi mereka melihat Edibar dan Luz melepas penutup telinga dan menutup telinga mereka. Tidak bagus. Dia panik dan harus menutup telinganya. Tapi sudah terlambat. Suara tajam yang aneh menembus gendang telinga. Suara seperti itu sangat aneh dan frekuensinya sangat rendah. Nadanya merdu, seolah-olah langsung bertepatan dengan frekuensi tertentu di tubuh Chen Feng. Tiba-tiba, pikiran Chen Feng menjadi kosong. Hatiku terasa sangat sakit hingga aku ingin muntah. Rasa pusing datang semakin hebat. Dalam keadaan linglung, Chen Feng tahu bahwa dia akan segera mati, jadi dia segera menggigit lidahnya. Darah mengalir keluar, dan dia akhirnya pulih dari keadaan linglung. Tapi kemudian, arus kuat mengalir ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya gemetar dan dia benar-benar kehilangan kesadaran. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.